menjadi pengurus, atau paling tidak ambil bagian setiap kegiatan yang dilakukan oleh masjid, berarti kita termasuk kategori orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, ada riayah. Riayah itu adalah terkait dengan proses pembangunan. Jadi konsep bagaimana masjid itu bisa makmur, maka jika dia juga punya desain atau program pembangunan. Bagaimana mungkin masjid itu makmur kalau pembangunannya tidak ada, kalau masjid itu tidak indah, kalau masjid itu tidak bersih, kalau masjid itu kumuh, maka dia tidak termasuk dalam kategori ya'muru masajidallah. Yang terakhir ada namanya imarah. Setelah kepengurusan, setelah pembangunan, yang lebih penting lagi adalah imarah. Bagaimana semua kegiatan keagamaan itu hidup di masjid kita ini. Inilah imarah. Bagaimana mungkin kita termasuk orang yang ya'muru masajidallah sementara masjid tidak ada kegiatan sama sekali. Bangunannya megah, indah, bersih, tapi dia sebenarnya kosong karena tidak ada kegiatan keagamaannya. Ini yang menjadi tanggung jawab penuh sebagai orang muslim. Bagaimana setiap kegiatan keagamaan itu benar-benar dilaksanakan di masjid atau di mushola. Baru kita termasuk orang yang innama ya'muru masajidallah, orang yang termasuk orang yang memakmurkan masjid Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita beritikad baik, mari sama-sama kita lestarikan, kita makmurkan masjid kita ini, kita jaga kebersihannya, kita bangun fisiknya, dan yang lebih penting lagi kita isi dengan sholat atau kegiatan keagamaan lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Amalan yang kedua yang perlu kita jaga dan kita lestarikan adalah gemar berinfak. Bagaimanapun keadaan dan kondisi ekonomi kita, ketika panggilan Allah datang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Wahai orang-orang yang beriman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera kamu menuju ampunan Allah yang Allah sudah siapkan. Jannatun tajri min tahtihal anhar, Allah siapkan surga yang mengalir air di dalamnya. Bagi siapa surga itu disiapkan? Yunfikuna fis sarra'i wad dharra, bagi orang-orang yang bergemar berinfak, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, sudah kita latih dalam 1 bulan selama bulan Ramadan. Bagaimanapun kondisi keuangan kita setia mau tarawih, mau ke masjid, mau ke mushola, selama bulan Ramadan itu pasti kita siapkan infak dan sedekah kita untuk kita masukkan di jalangan atau bubble yang berjalan. Bagaimana di luar Ramadan itu bisa kita lanjutkan? Alhamdulillah kita sudah menyiapkan infak atau kotak infak di kanan kiri depan masjid kita. Kalau Bapak Ibu ingin bekerja, berangkat bekerja, niatkan saya berinfak 1000 ini untuk amal jariah saya. Mudah-mudahan di akhirat Allah akan bangunkan istana sebagaimana Allah bangun istana rumah Allah ini. Kita rutinkan, kita istiqomahkan. Tidak hanya di bulan Ramadan kita berinfak 2000, 1000, tapi di luar bulan Ramadan kita siapkan, kita sempatkan diri kita untuk mampir ke mushola ini, infak masukkan dalam kotak itu, niatkan untuk amal jariah agar nanti harta yang kita punya itu bisa kita pertanggungjawabkan. Yunfikuna fis sarra wad dharra, kita tetap berinfak meskipun dalam keadaan susah maupun senang, karena kita sudah dilatih selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan infak sedekah yang sudah kita infakkan, terutama untuk pembangunan masjid kita ini, senantiasa menjadi amal jariah bagi kita. Ini janji Allah, man bana masajid Allah
Barang siapa yang membangun rumah Allah, Allah akan bangunkan bangunan serupa kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mampu kita membangun dengan bangunan yang megah, sedikit saja bantuan yang kita berikan untuk pembangunan ini, maka Allah akan tetap catat. Dalam hadis lain disebutkan, walaupun infak yang kita berikan ini hanya sebesar lubang burung, seekor burung, maka Allah akan tetap menilai dan mengganjar itu sebagai pahala jariah, dan Allah akan membangunkan istana bagi kita nanti di surganya Allah. Kalaupun tidak juga bisa kita berinfak dengan harta kita, dengan tenaga kita, paling tidak dengan hati dan pikiran kita. Kita melihat senang ada bangunan megah di perumahan kita. Itulah selemah-lemahnya iman kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, amalan yang perlu kita jaga adalah amalan saling maaf memaafkan. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita halal bihalal dengan sanak saudara kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman sekantor kita, dengan warga kita, agar ibadah puasa yang kita jalankan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga termasuk jaminan Allah. Allah akan siapkan surga bagi siapa? Bagi wal-'afina 'anil nas, bagi orang yang selalu memaafkan kesalahan sesamanya. Inilah amalan yang perlu kita jaga di luar bulan Ramadan. Kita hidup bermasyarakat, tidak bisa kita tidak bertetangga, tidak bisa kita tidak bersentuhan satu dengan yang lainnya. Artinya kita adalah zon politikon, manusia sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain. Tidak mungkin kita ada musibah yang kita hubungi orang tua kita yang jauh di kampung sana. Tidak mungkin ada musibah yang kita hubungi adalah saudara-saudara yang jauh di sana. Yang kita hubungi adalah tetangga kanan kiri kita. Maka masalah maaf memaafkan ini menjadi ibadah yang mulia, terutama di bulan Ramadan sekaligus di Idul Fitri ini. Inilah kenapa Idul Fitri itu disebut fitrah, karena kita sudah saling memaafkan, kita sudah dibersihkan jiwa kita. Selama 1 bulan dididik, kita membaca Al-Quran, beribadah. Pada ujung rangkaian ibadah Ramadan itu kita membayar zakat fitrah. Fitrah itu artinya fitri, tidak ada dosa sedikit pun dalam diri kita. Bahkan digambarkan sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari seorang rahim ibu. Inilah perlunya kita maaf memaafkan. Kalau tidak sempat, bisa sekarang sudah canggih, bisa lewat media, menelpon atau video call, kita memaafkan dengan saudara-saudara kita, terutama dengan kedua orang tua kita. Bagaimanapun, beruntunglah bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, karena bisa langsung bersenjata tangan. Bagi kita yang sudah tidak ada orang tua kita, maka sebagai bukti dan bakti kita sebagai anak yang soleh adalah kewajiban kita mendoakan. Maka kesempatan di hari raya Idul Fitri itu, kunjungi kedua orang tua kita bagi yang masih hidup. Maafkan, memaafkan, tunjukkan bahwa kita adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagi kita yang sudah ditinggal oleh kedua orang tua kita, maka doa setiap waktu yang perlu kita ulurkan. Kita tidak akan ada di dunia ini tanpa kedua orang tua kita. Sungguh celaka, dalam hadis Rasulullah disebutkan, anak yang tidak mau meminta maaf dan memaafkan kedua orang tuanya, terutama di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal ini. Bahkan ada hadis yang lebih keras lagi, bahwa tidak termasuk golongan Nabi ketika datang Idul Fitri, dia punya kesalahan kepada kedua orang tuanya, tidak sempat meminta tolong dan
jabat tangan kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 3 amalan yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita jaga, yang perlu kita amalkan di luar bulan suci Ramadan. 1 bulan penuh kita menggemblengkan diri dengan tarbiyatul Ramadan. Kita berharap kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu juga kita laksanakan di luar bulan Ramadan ini. Mari kita makmurkan rumah Allah, mari kita jaga kebersihan rumah Allah, mari kita berinfak bersedekah untuk pembangunan rumah Allah, mari kita saling memaafkan antar sesama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa saudara-saudara kami, dosa kedua orang tua kami. Limpahkanlah kepada mereka kesehatan bagi yang masih sehat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada mereka, tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu. Ampuni segala dosa mereka, bersihkan mereka dari segala dosa, dan terimalah amal ibadah mereka. Ya Allah, berikanlah mereka cahaya yang terang seperti yang mereka berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Ya Allah, jadikanlah setiap doa dan amal baik kami untuk mereka, memperbanyak amal jariah yang bermanfaat untuk mereka. Ya Allah, tempatkanlah kedua orang tua kami di surga-Mu. Ibadah istiqomah untuk tetap teguh dalam keimanan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.